Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait penulisan bab 1 pendahuluan, yang dimana dalam hal ini adalah kita akan membuat latar belakang masalah, tujuan, dan kegunaan dalam penelitian. Kita akan mulai dengan latar belakang, di mana judul yang bisa diambil atau sebagai contoh adalah pengaruh bullying terhadap perkembangan psikologi pada mahasiswa program studi universitas bla 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 bla. Ini merupakan judul dari penelitian kuantitatif. Oleh sebab itu, ada beberapa tips atau cara terkait penulisan latar belakang dalam judul kuantitatif. Pertama, kita tulis dulu di sini bab 1 pendahuluan. Di atas ini sengaja ada judul ya, tetapi nanti pas saat aplikasinya judul ini dihilangkan. Kita tulis bab 1 pendahuluan, dia fontnya 14, kemudian di bold. Kita tulis latar belakang. Penulisan latar belakang, di mana A-nya harus menempel atau sejajar dengan pembatas sebelah kiri. A titik spasi latar belakang. Maka nanti yang di bawahnya, paragraf di bawahnya akan mengikuti di bawah L, tulisan latar belakang ini. Pertama adalah menjelaskan terkait V2-nya, yaitu argumentasikan variabel kedua buat dalam bentuk 3 paragraf. Ini semua penyajiannya kita menggunakan minimal ya. Jadi 3 paragraf ini adalah minimal untuk variabel 2. Kita lihat lagi dari judul, bullying ini adalah variabel 1. Sedangkan variabel 2-nya adalah perkembangan psikologi. Kita mulai dari variabel 2, ini kita pindahkan ya. Ini untuk latihan dulu, jadi kita pindahkan dulu di sini. Diminta 3 paragraf terkait perkembangan psikologi. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada 3 paragraf. Jadi harus membuat 3 paragraf. Di mana di sini kita tidak boleh menggunakan kajian teoretis. Dalam hal ini adalah statement atau pernyataan yang bersifat teoretis. Usahakan semua berasal dari argumentasi teman-teman. Namun, argumentasi juga perlu pendukung. Oleh sebab itu, harus diberikan sumber, seperti halnya kalimat pertama dari paragraf 1 ini. Di mana di sini menjelaskan tentang arti psikologi itu apa, kemudian diperjelas dengan penelitiannya Nurmala tahun 2013. Fokus notasi ilmiah yang kita gunakan adalah body note. Kemudian dari variabel 2 ini turun ke masalah. Jadi ini yang kedua adalah masalah. Membicarakan tentang fenomena realita masalah variabel 2 di lapangan. Sini minimal 2 paragraf. Kita pindahkan lagi di sini. Nah, ini masalahnya. Minimal 2 paragraf. Kita lihat permasalahan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan terkait penggunaan
terkait perkembangan psikologi. Nah, masalah-masalah dari psikologi itu bisa kita lihat misalnya ini. Nah, ini adalah masalah realita di lapangan, fenomena-fenomenanya bahwa psikologi itu dapat terjadi karena adanya penghinaan, prostitusi, bullying yang dapat memicu depresi psikologi pada seseorang. Nah, ini kasus-kasusnya, ya. Ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi. Kemudian fenomena ini dari Pratiwi 2017. Jadi harus ada sumbernya. Tidak boleh kita mengatakan fenomena menurut kita tetapi tidak ada bukti atau sumber pendukungnya. Kemudian contoh lain ada ini yang relevan lagi. Menurut Pratiwi terdapat sepasang kekasih yang mengumbar kemesraan melalui foto-foto siurnya. Ini juga bisa berefek psikologi. Seperti itu. Di sini diminta minimal 2 paragraf. Nah, ini ada fenomena lainnya yang muncul sebagai penyimpangan akibat psikologis mahasiswa. Apa di sini? Silakan, mungkin nanti teman-teman bisa menjabarkan dengan lebih baik, ya. Intinya adalah sudah mendapati 2 fenomena dari variabel 2, yaitu perkembangan psikologi. Kemudian kita lanjut menuju ke variabel 1. Kita lihat judulnya, variabel satunya adalah tentang bullying. Tentang bullying, ya. Kita lihat variabel satunya, kita buat argumentasi dan fenomena. Jadi langsung, ya, di sini ada argumentasi variabel 1. Jadi silakan menurut Anda bagaimana perkembangan bullying itu saat ini dengan fenomena-fenomenanya, seperti itu pengertiannya, definisinya, ya. Nah, di sini diminta 3 paragraf, minimal 3 paragraf. Ini paragraf 1. Ya, tetap ada sumber. Kemudian, nah di sini ada kata merupakan. Jadi jangan sampai menggunakan kata adalah, yaitu yang merupakan definisi. Kalau merupakan masih bisa diperbolehkan untuk latar belakang. Nah, ini menurut asal mula dari Always, ya. Dari penelitiannya Faiza dan Amna. Dan juga penelitian Wijayanto dan Gali Aditya 2017. Kita gunakan nama belakangnya saja sesuai dengan rumus body note-nya. Kemudian, nah ini fenomenanya nih. Ini fenomena yang terjadi terkait tentang bullying. Ya, di sini diminta 3 paragraf, 1, 2, 3. Namun di sini saya memberikan contohnya 4. Ini juga terjadi fenomena lagi, kasus-kasus bullying lagi nih yang terjadi. Nah, kemudian berikutnya dari variabel 1 ini, maka dibuatlah penelitian terdahulu, dalam arti di sini adalah bahwa data Anda atau argumentasi Anda di dalam latar belakang ini wajib disertai dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya atau penelitian terdahulu, di mana nanti ada penjelasan persamaan dan perbedaan. Namun, sebelum masuk ke persamaan dan perbedaan, kita berikan prolog dulu. Di sini diminta 1 paragraf, ya. Tapi boleh lebih. Silakan saja. Nah, di sini kita mengkorelasikan dengan kata fenomena bullying ini pernah diteliti. Nah, berarti tandanya bullying ini memang sudah dilakukan oleh Rosadi tahun 2018.
di mana hasil penelitiannya adalah ini. Nah, jika ini sudah relevan, maka silakan menentukan persamaan dan perbedaan. Persamaan dan perbedaan di dalam penelitian terdahulu bisa teman-teman melihat dalam beberapa aspek. Yang pertama, dari segi persamaan, teman-teman bisa melihat adalah sama-sama komponen satunya adalah bullying, ya. Komponen satunya sama-sama menggunakan kasus bullying. Kemudian komponen duanya juga sama-sama terhadap perilaku, gitu. Nah, itu persamaan. Atau sama-sama jenis yang kedua, sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari berbagai faktor persamaan-persamaannya. Nah, jika perbedaannya bisa kita lihat adalah pertama dari sisi objek. Ini Rosadi diadakannya di mana, kita mengadakannya di mana. Kemudian kita juga bisa melihat walaupun bullying ini posisinya sama, memiliki persamaan dengan penelitian kita bisa beda lagi nih aspeknya. Apakah bullying itu ada kekerasan fisik, verbal, atau yang lainnya. Nah, kira-kira dari penelitian Rosadi dengan penelitian kita, aspek bullying yang kita fokuskan itu sama atau tidak. Nah, ini juga bisa dilakukan. Jadi, silakan dikemukakan persamaan dan perbedaannya. Tidak ada batasan ya harus 1, 2, atau 3. Tidak ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah harapan spekulasi. Nah, di sini kita menggunakan kata diharapkan. Jadi dari tadi kita lihat judulnya adalah pengaruh bullying terhadap perkembangan psikologi. Nah, kita buat harapan spekulasinya menggunakan kata diharapkan. Di sini ada misal V1 diharapkan dapat bla 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 V2. Nah, ini kalimat awalnya kita arahkan dengan kata kunci. Misalnya, dengan mengetahui efek negatif dari bullying ini yang dapat merugikan orang lain, diharapkan seseorang mampu menjaga sikap dan perasaan. Nah, ini. Jadi ini adalah harapan spekulasi kita sebelum kita menuju kepada objek penelitian. Di sini objek penelitian, gunakan tempat atau lokasi penelitiannya. Nah, tempat atau lokasi penelitian itu dijelaskan, alasan memilih tempat ini apa. Nah, kita lihat objeknya adalah Universitas A misalnya. Maka kita membuat alasan memilih Universitas A ini. Nah, alasannya jangan subjektif. Misalnya, ada bapaknya menjadi rektor, ada alamatnya dekat dengan kita. Nah, jangan bersifat subjektif, melainkan adalah objektif. Nah, dalam objektif ini, misalnya kita melihat bahwa masalah-masalah yang ada yang tadi, yang di awal kita sudah bahas, ini memang terdapat di universitas ini. Oleh sebab itu, tempat ini perlu diteliti atau dijadikan sebagai objek penelitian. Kemudian tahap terakhir dalam pembuatan latar belakang adalah pernyataan judul. Nah, tuliskan judulnya di akhir paragraf. Namun, jangan langsung menulis judul dulu, melainkan harus membuat prolognya terlebih dahulu. Misalnya, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin mengadakan penelitian tentang bullying dan perkembangan psikologi. Nah, baru kita masuk ke ranah judul.
Dengan demikian, judul yang penulis dapat kemukakan yaitu, nah di sini ada kata penulis, boleh peneliti, boleh penulis, yang penting konsisten. Ditulislah judulnya secara lengkap. Pengaruh bullying terhadap perkembangan psikologi pada mahasiswa, program studi bla 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 bla, universitas bla 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 bla. Nah, program studi dan universitas ini sesuaikan dengan masalah. Dan di sini rumusnya adalah tuliskan judul dengan menggunakan huruf kecil. Jadi semua menggunakan huruf kecil. Kecuali kata yang memang ditulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, karena ini program studi ini sebenarnya lengkap ya. Misalnya program studi pendidikan guru sekolah dasar, misal universitasnya apa. Nah, ini lengkap, maka ini harus menggunakan diawali dengan huruf kapital. Nah, ini teman-teman cara membuat latar belakang. Jika ini sudah selesai, ketika kata kuncinya sudah dispesifikkan berdasarkan langkah-langkah yang ada di dalam penulisan latar belakang ini, maka teman-teman silakan menggabungkan semua statement ini atau pernyataan ini atau kalimat-kalimat dan paragraf ini menjadi latar belakang sesungguhnya. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita ambil. Di sini yang sudah dipindahkan, yang sudah digabungkan, ditulis bab 1 pendahuluan latar belakang. Nah, ini dituliskan semua. Jangan lupa alenianya diperhatikan, jangan sampai alenianya tidak menjorok ke dalam. Oleh sebab itu, kita bisa blok dulu, kemudian kita klik alenianya supaya merata. Masuk ke poin berikutnya adalah masalah. Dalam pembuatan masalah, dalam karya tulis ilmiah ini disajikan melalui pertanyaan. Minimal 3 pertanyaan, maksimal 4 pertanyaan. Kita ambil contoh. Di sini pertanyaan tidak luput dari judul yang kita kaji. Misalnya, judul yang kita ambil adalah pengaruh bullying terhadap perkembangan psikologi mahasiswa. Maka pertanyaan yang pertama muncul adalah bagaimana bullying dapat mempengaruhi perkembangan psikologi mahasiswa maksud saya. Apakah bullying mempengaruhi proses kegiatan belajar mahasiswa? Bagaimana cara mengatasi kasus bullying di program studi bla 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 universitas bla 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 bla. Seperti ini. Nah, intinya adalah pertanyaan ini sebenarnya tidak ada aturannya. Yang terpenting adalah jangan bersifat teori. Misalnya, apa yang dimaksud dengan bullying? Nah, itu jangan pertanyaan yang bersifat seperti itu. Harus pertanyaan yang dimana itu harus ada kajian yang harus ditelaah atau diteliti. Masuk ke dalam tujuan penelitian, ini hadirnya tujuan ini disebabkan karena adanya masalah. Oleh sebab itu, tujuan merujuk kepada masalah. Masalah pertama akan ditentukan di tujuan pertama. Jadi intinya adalah tujuan satu berkaitan dengan masalah satu. Tujuan dua berkaitan dengan masalah dua. Tujuan tiga berkaitan tentang masalah tiga. Nah, ini. Jadi seperti ini ada korelasinya. Ini ada hubungannya nih. Tidak bisa kita masalahnya A, kemudian tujuannya B. Itu harus sama masalah dengan tujuan. Kemudian poin terakhir di dalam bab 1 ini ada manfaat penelitian. Kita fokuskan ini manfaat atau kegunaan sama saja ya. Nanti tergantung dari otonomi kampusnya.
Ya rata-rata biasanya menggunakan manfaat ya. Ada juga sih yang lebih banyak menggunakan kegunaan penelitian. Tergantung dari otonomi kampus tersebut. Yang terpenting adalah manfaat atau kegunaan penelitian ini merujuk kepada sasarannya, misalnya bagi peneliti, bagi pembaca, bagi mahasiswa, bagi universitas. Silakan diarahkan sasarannya untuk siapa manfaat-manfaat ini. Kemudian dikemukakan secara konkret, tidak boleh secara abstrak. Misalnya, bagi peneliti ini menjadi sarana latihan dan pengembangan yang bermanfaat dalam mengimplementasikan terhadap bidang penelitian. Nah, ini berarti sarana latihan. Jadi karya tulis ilmu ini bisa dijadikan sebagai sarana latihan. Intinya adalah harus konkret, bukan abstrak. Jadi seperti ini teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait pembuatan bab 1 pendahuluan.